Assalamualaikum kelas 5A, selamat pagi. Hari ini Selasa 9 Februari 2021. Kali ini kita akan belajar mengenai muatan PPKN, faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, dapat dilihat di sini ada 3 faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Yang pertama yaitu faktor letak geografis, yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia, dan yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu faktor letak geografis. Faktor letak geografis ini yaitu negara Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua di sini benua Australia dan Australia, sedangkan samudranya yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia terletak di tengah-tengah jalur laut, sehingga yang menyebabkan terjadinya proses perdagangan yang melalui bangsa Indonesia. Dengan adanya perdagangan melalui jalur laut tadi dari berbagai negara, sehingga timbullah keberagaman di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah ini adalah adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat kita. Nah, penjajah yang sudah diusir oleh orang-orang Indonesia oleh pertempuran sebelumnya yang menggunakan bambu runcing itu telah mengusir penjajah. Nah, tetapi beberapa masyarakat asing, beberapa orang asing ada yang sudah menikah dan mempunyai keturunan dengan masyarakat Indonesia. Nah, sehingga terjadilah percampuran antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat asing tadi. Nah, dari itu maka timbullah keberagaman. Keberagaman yang didapat dari faktor sejarah Indonesia misalnya keberagaman budaya, keberagaman bahasa, karena kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan orang tersebut misalnya orang Belanda dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sanalah timbul keberagaman. Kan banyak masyarakat Indonesia, artis-artis Indonesia itu yang menikah sama orang luar. Nah, sehingga anak mereka itu bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa luar. Itulah yang terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor keberagaman kenampakan alam. Nah, faktor kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia ini terdiri atas pulau-pulau mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan. Akibatnya, setiap pulau yang terisolasi mengembangkan cara hidupnya sendiri-sendiri berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga timbullah budaya baru di daerah atau di pulau yang mereka dirikan tersebut. Nah, selanjutnya kita ke upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan Indonesia. Nah, kita kilas balik dulu di semester 1 kemarin, adanya peristiwa Sumpah Pemuda yaitu mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan untuk memecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman. Nah, keberagaman ini tadi bukan digunakan untuk memecah belah antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, tapi dengan adanya keberagaman di bangsa Indonesia, di negara Indonesia ini, kita harus semakin bersatu, kita harus semakin kuat untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional yaitu contohnya kalian harus berteman tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Nah, kalian di sini tidak boleh membeda-bedakan teman,
Kalian harus berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan suku, tanpa melihat perbedaan ras, tanpa melihat perbedaan agama. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus merangkul seluruh teman, harus mau berteman tanpa membeda-bedakan, agar persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia tidak terpecah belah. Yang kedua yaitu menerima dan menghargai. Nah, menerima dan menghargai di sini kita harus menerima dan menghargai perbedaan suku, ras, dan agama yang dimiliki oleh teman kita. Misalnya, teman kita memiliki agama yang berbeda dengan kita. Kita harus menerima agama teman kita kalau itu adalah kepercayaan yang dia pilih. Dan kita harus menghargai teman kita. Misalnya si A itu beragama Kristen, nah sedangkan kita beragama Islam. Kita harus menerima si A tadi untuk tetap berteman, untuk tetap bergaul, dan kita harus menghargai ketika mereka melaksanakan kegiatan ibadahnya. Seperti di hari Minggu, kita hargai teman kita untuk tetap melaksanakan sholat ke gereja agar persatuan kita dan teman kita itu tetap terjaga. Yang ketiga yaitu ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Nah, yang nomor 3 ini misalnya kalian adalah asli dari Jawa. Nah, jadi kalian punya adat, punya kebudayaan itu orang Jawa. Tapi kalian lama tinggal di Bengkulu tuh. Nah, ketika kalian tinggal di Bengkulu, kalian dapat undangan untuk menghadiri sebuah pentas seni daerah dari kota Bengkulu. Nah, kalian harus ikut hadir, harus menghargai undangan tersebut, dan harus menyaksikan pentas kesenian daerah itu. Walaupun kalian tidak mengerti awalnya, tapi kalian bisa belajar, kalian bisa memahami, kalian bisa berbaur dengan masyarakat yang ada di Bengkulu dengan menyaksikan kesenian daerahnya. Nah, dengan ikut ambil bagian seperti itu, kalian akan mendapatkan teman baru, kalian akan bisa mempelajari budaya baru, kalian akan mengerti adat kebudayaan Bengkulu. Nah, bukan hanya adat istiadat dari Jawa, kalian juga bisa memahami adat istiadat kota Bengkulu. Nah, karena kalian tadi tinggal di Bengkulu, maka dari itu kalian juga harus menghargai adat istiadat yang ada di kota Bengkulu. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur kebudayaan suku bangsa. Nah, sebagai negara majemuk, masyarakat Indonesia memiliki ras, suku, bahasa, dan agama yang beragam. Nah, keberagaman itulah yang dapat kita pelajari, dan kita harus dapat memahami perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, unsur-unsur kebudayaan itu yaitu perbedaannya yaitu kepercayaan. Nah, Indonesia mengakui adanya 6 agama dan menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nah, kepercayaan ini dikembalikan lagi kepada diri masing-masing individu untuk memeluk kepercayaan yang sesuai dengan yang ingin dianutnya. Yang kedua yaitu mata pencarian. Nah, mata pencarian di sini yaitu kenampakan alam yang beragam sehingga mempengaruhi keragaman pencarian masyarakat Indonesia. Biasanya mata pencarian Indonesia ini itu juga dipengaruhi oleh kondisi alam, kondisi tempat tinggalnya, sehingga timbullah keberagaman dari mata pencarian.
Yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Nah, perkembangan teknologi dan peralatan di Indonesia merupakan hasil dari kreativitas masyarakat yang harus disesuaikan dengan kebudayaan setempat. Nah, sehingga adanya perkembangan dari teknologi dan peralatan ini harus dimanfaatkan bagi yang dapat memanfaatkannya. Nah, tetapi untuk masyarakat yang tertinggal, untuk suatu daerah terpencil, mereka akan punya cara sendiri untuk menampilkan budayanya agar dilihat oleh orang banyak. Contohnya, mereka akan bersosialisasi ke masyarakat kota dan memperkenalkan budayanya. Contohnya lagi, mereka berteman dengan masyarakat yang memiliki teknologi yang lebih canggih untuk meminta tolong kepada temannya tadi agar memperkenalkan budaya yang mereka punya. Apabila suatu daerah itu memiliki keterbatasan dalam teknologi, biasanya mereka akan cari cara sendiri untuk memperkenalkan budaya yang mereka punya. Yang keempat yaitu kesenian. Nah, kesenian ini merupakan hasil cipta manusia yang berkembang sesuai dengan budaya masing-masing. Yang kelima yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini adalah ilmu yang digunakan masyarakat untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya dan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di hidupnya, sehingga setiap masyarakat harus memiliki pengetahuan. Maka dari itu, sebagai siswa kalian diwajibkan untuk belajar agar memiliki pengetahuan yang lebih. Dengan pengetahuan yang lebih tadi, kalian bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju seperti negara lainnya. Yang keenam yaitu bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di sini adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Bahasa daerah ini beragam tergantung dengan daerahnya. Baiklah, kita masuk ke tema 7, subtema 3, tema terakhir ya. Nah, di sini ada nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, Pancasila ini memiliki beberapa fungsi dan kedudukan di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kita. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara, artinya Pancasila sumber dan dasar segala aturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kepribadian itu tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya fungsi dan kedudukan Pancasila ini tadi di dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai luhur di Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat karena terdiri dari keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Sehingga hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama gotong royong.
Pasti kalian sudah sering mendengar istilah dari gotong royong. Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama, saling membantu tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama maupun budaya. Yang kedua yaitu musyawarah. Musyawarah itu yaitu mengajarkan kita untuk memecahkan masalah secara bersama-sama dengan cara bermusyawarah, dengan cara mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi di sini adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia dengan tetap saling hidup berdamping. Nah, dengan adanya perkembangan budaya khas tadi, maka kita juga dapat meneladani sikap para pahlawan. Sikap pahlawan yang harus kita teladani. Sikap pahlawan yang dapat dicontoh. Yang pertama yaitu sikap berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Nah, berani di sini itu diharuskan apabila kita benar. Kita benar sehingga kita berani untuk menjelaskan, untuk menegakkan kejujuran itu tadi. Nah, yang kedua yaitu gigih. Gigih di sini yaitu sikap tetap teguh pada pendirian dan pemikiran meskipun banyak rintangan dan tidak mudah putus asa. Nah, di sini teguh pada pendirian itu juga tidak asal teguh. Nanti kalau kalian salah, kalian tetap bersikeras, enggak. Kalian di sini harus mencari kebenaran, dan apabila kebenaran itu benar menurut kalian, nah kalian harus gigih memperjuangkannya. Kalian harus pantang menyerah, tidak mudah putus asa untuk menyampaikan kebenaran itu tadi. Nah, rela berkorban. Rela berkorban di sini yaitu sikap ikhlas hati untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat yaitu berjiwa besar. Berjiwa besar di sini sikap mau menerima segala kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah tadi pembelajaran PPKN kita hari ini. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah kelas 5A. Assalamualaikum.